malaikatul maut, berikanlah kabar gembira. Untukmu ada ampunan Allah dan rahmat Allah dan keridaan Allah Azza wa Jalla. Pada hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu ardah. Beliau berkata, kami keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang Ansar. Lalu kami sampai kepada kuburannya. Lalu mereka masih menggali kuburan. Lalu Nabi SAW duduk. Kemudian berikan nasihat kepada sahabatnya. Beliau berkata, ista'izu billahi min adzabil qabr. Mintalah berluntunan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah berluntunan kepada Allah dari siksa kubur. Berapa kali? 3 kali. Kemudian beliau berkata kepada kami, innal abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba yang mukmin, jika dia menghadapi akhirat dan meniblakan dunia, artinya dia pada saat terakhir dari dunia dan saat yang pertama pada akhirat, nazala ilaihi malaikah, turunlah kepadanya para malaikah, wajah mereka putih seperti matahari, mereka membawa sebuah kafan dari surga dan minyak wangi dari minyak wangi surga, dan mereka duduk sekitarnya sejauh mata memandang. Itu semuanya sebelum datang malaikat al-maut. Mungkin ada orang bertanya, kenapa demikian? Karena malaikatul maut, jika tiba-tiba seorang melihatnya, ini musibah besar ya akhwani. Malaikatul maut itu lebih pedih daripada pukulan pedang 1000 pedang atas badan seorang hamba. Sangat-sangat azab jika seorang tiba-tiba melihat wajah malaikatul maut. Oleh kerana itu, sebelum dia datang, Allah Azza wa Jalla berikan muqaddimah untuk seorang hamba yang mukmin supaya dia tidak tidak gelisah, supaya dia tenang, tidak khawatir. Jika dia melihat para malaikat yang wajah mereka putih, kemudian mereka membawa sebuah kafan dari surga, minyak wangi dari surga, lalu dia akan tenang, dan mereka tidak 1 orang atau 10 orang, jumlah mereka sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikatul maut dan duduk sebelah kepalanya. Lalu dia memanggilnya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, untukmu ampunan Allah dan keridhaannya. Lalu jiwa ini keluar seperti titisan air dari mulut kendi dengan kemudahan, karena dia sudah menambil kabar gembira. Dia ada ampunan Allah, ada keridhaan Allah. Dia sudah melihat ada pakaian dari surga, ada minyak wangi dari minyak wangi surga. Lalu ruh dinan lancaran sudah keluar dari badan seperti titisan air dari mulut kendi. Kemudian jika sudah menampilnya malaikatul maut, para malaikat yang duduk tidak meninggalkan ruh ini di tangan malaikatul maut sekejap mata, langsung menampilnya. Kemudian memasukkannya ke dalam kafan yang dari surga dan membuat atasnya minyak wangi dari surga. Lalu ketika saat itu keluar dari kafan ini minyak wangi misk, tidak ada semisalnya di dunia sama sekali. Lalu mereka bersegera naik ke atas, tidak melewati sekelompok malaikat di ruangan antara langit dan bumi, kecuali mereka bertanya, ini ruh siapa? Ruh yang sangat indah, keluar darinya minyak wangi yang sangat terbaik. Kata mereka, ini ruh si fulan ibni fulan, dengan namanya yang paling terbaik pada waktu dunia. Si fulan yang sering menuntut ilmu, si fulan yang sering qiyamul lail, si fulan yang sering bersabar, si fulan yang sering berzikir, dan dengan nama-namanya yang paling terbaik di dunia. Lalu mereka ingin membuka pintu langit yang pertama, sudah terbuka baginya, dan mengiringi jenazahnya malaikat yang paling mulia di setiap langit ke langit yang berikutnya, sampai dia sudah sampai ke langit yang 7. Kemudian dia bertemu Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah nama hambaku di illiyin, wa aiduhu ila al-ard, dan kembalilah dia di bumi. Kenapa? Karena darinya aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku menimbalikan mereka, dan darinya aku membangkitkan mereka. Lalu ruhnya kembali kepada tubuhnya di dalam kuburan. Fayatihi malakan, lalu sudah datanglah 2 malaikat, lalu menduduknya. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Kata Allah Jalla Jalaluh. Karena seorang mukmin selama dia hidup di dunia, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya mencintai Allah, bertakut kepada Allah, berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Semua amalannya hanya untuk Allah, semua kehidupannya atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla.
Oleh kerana itu, jika dia di dalam kesulitan seperti ini, hal yang pertama kali dia menjawab, Tuhan kami adalah Allah Jalla Jalaluh. Lalu mereka bertanya, siapa orang yang diutus kepada kalian? Kata Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepadanya. Lalu mereka bertanya, apa kitab yang turun kepada engkau? Lalu dia berkata, Al-Quran kitabullah, aku beriman kepadanya dan aku mentaati firman Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Lalu mereka berkata, ada panggilan dari Allah, an sadaqa abdi, benarlah hambaku, fa afrishu lahu minal jannah, hemparkanlah dia dari surga dan berikanlah untuknya pakaian dari surga dan minyak wangi dari surga dan bukalah untuknya pintu min hadabi surga. Allahu Akbar ya ikhwani. Ini semuanya di dalam kuburannya. Ranjangnya basir, paham? Dari surga, pakaian dari surga, sudah terbuka baginya pintu kepada surga. Dia setiap waktu pagi dan petang melihat bagaimana kemewahan, kemegahan, keindahan, kelezatan yang Allah siapkan untuknya di dalam surga. Dia melihat ini rumahnya, ini jendela rumah, ini pintu rumah, ini istrinya, ini minumannya, ini makanannya. Dia melihatnya ini 2 kali sehari. Juga luaslah kuburannya sejauh mata memandangnya. Kemudian mendatangi untuknya dari surga minyak wangi dan keindahannya surga. Datang kepada kuburannya. Kemudian datanglah kepadanya seorang laki-laki, wajahnya sangat-sangat baik, pakaiannya sangat indah, minyak wanginya sangat bagus. Lalu laki-laki itu berkata kepadanya, bergembiralah engkau dengan kegembiraan yang sangat terbaik. Ini adalah hari engkau, hari yang mana Allah memuliakan engkau. Lalu si mayit ini berkata kepadanya, engkau siapa? Wajah engkau wajah yang datang dengan kebaikan. Kata beliau, aku adalah amalan salih engkau, aku adalah bacaan Al-Quran engkau, aku adalah ibadah engkau, zikir engkau, aku adalah ilmu yang engkau dapat, aku adalah amalan yang engkau menamalkan, aku adalah perjuangan engkau di dunia. Subhanallah. Oleh kerana itu semua amalan-amalan engkau ya akhi di dunia ini seakan-akan engkau menggambarkan siapa yang engkau menemani engkau di dalam kuburan engkau. Menemani engkau bukan satu perjalanan saja, perjalanan yang sangat panjang. Sejak engkau mati sampai ada hari qiyamah, dia menemani engkau, tidak membiarkan engkau sekejap mata. Allahu Akbar. Lalu orang laki-laki itu di dalam semua keindahan ini, kelezatan ini, kenikmatan ini, dia berharap apa? Dia berkata, Rabbku aqimis sa'ah, Rabbku aqimis sa'ah, ya Allah datangilah dengan hari kiamat, ya Allah datangilah dengan hari kiamat agar aku kembali kepada hartaku dan keluargaku. Hartanya dan keluarganya yang di mana ya ikhwani? Yang di dalam surga, yang dia melihatnya. Dia tidak mampu, tidak bisa sabar untuk duduk lama di dalam kuburan. Dia berharap Allah Azza wa Jal membangkitkan hari qiyamah. Ini seorang mukmin ya ikhwani. Bayangkan bagaimana Allah memuliakannya. Yang pertama, ada para malaikat berwajah yang putih. Yang kedua, mereka membawa kafan dari surga. Yang ketiga, mereka membawa minyak wangi dari surga. Yang keempat, malaikatul maut berikanlah kabar gembira, untukmu ada ampunan Allah dan rahmat Allah dan keridaan Allah Azza wa Jalla.